Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdah Landia Dinda dari Pendidikan Bisnis 2023A dengan NIM 23080324012. Di sini saya akan menjelaskan isi dari modul dengan judul Handling Customer dan Handling Komplain. Untuk identitas modul sendiri, tahun penyusunannya pada tahun 2025 dengan satuan pendidikan dan jenjang sekolah menengah kejuruan dengan konsentrasi keahlian bisnis digital menggunakan elemen customer service fase F kelas 12 dengan alokasi waktu 2 JP. Untuk capaian pembelajarannya yaitu pada fase F, peserta didik mampu menganalisis ruang lingkup customer service, standar pelayanan, service excellent, mempraktikkan prosedur komunikasi berbasis teknologi pada pelayanan pelanggan, memahami etika customer service, merancang program loyalitas pelanggan, serta melakukan handling customer dan handling komplain. Kemudian ada pun beberapa tujuan pembelajaran yang dibuat. Yang pertama yaitu siswa mampu menganalisis ruang lingkup customer service. Yang kedua, siswa mampu menganalisis definisi standar pelayanan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis service excellent. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan prosedur komunikasi berbasis teknologi pada pelayanan pelanggan. Yang kelima, siswa mampu memahami etika customer service. Yang keenam, siswa mampu merancang loyalitas pelanggan. Yang terakhir yaitu siswa mampu mempraktekkan handling customer dan handling komplain. Adapun alur tujuan pembelajaran yang dibuat, yang pertama yaitu menganalisis ruang lingkup customer service. Yang kedua, menganalisis definisi standar pelayanan. Yang ketiga, menganalisis service excellent. Yang keempat, mempraktikkan prosedur komunikasi berbasis teknologi kepada pelayanan pelanggan. Kemudian, memahami etika customer service. Selanjutnya yaitu merancang loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mempraktekkan handling customer dan handling komplain. Kemudian selanjutnya yaitu adapun sarana dan prasarana yang dilakukan untuk menunjang kelancaran dari pembelajaran. Yang pertama yaitu membutuhkan perangkat keras seperti laptop, speaker, LCD, proyektor. Yang kedua, membutuhkan lab komputer atau ruang kelas. Yang ketiga, perangkat lunak. Yang keempat, perangkat lunak seperti pemutar video. Yang kelima, jaringan internet yang memadai. Yang keenam, media pembelajaran seperti PowerPoint dan video pembelajaran. Kemudian adapun model dan metode pembelajaran yang dibuat, kami menggunakan pendekatan TPACK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Untuk model pembelajarannya kami menggunakan Project Based Learning atau PJBL dengan metode pembelajaran yang pertama ceramah bervariasi, yang kedua diskusi kelompok kecil, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penugasan berbasis project. Nah, di sini ada 3 link dan 3 barcode untuk siswa bisa akses. Yang pertama tentang materi pembelajaran, yang kedua tentang studi case, dan yang ketiga yaitu untuk tes siswa berupa asesmen. Nah, di sini juga ada lembar peserta didik yang tujuannya untuk melengkapi model pembelajaran PJBL, dan di sini bisa diperhatikan di sini ada instruksi yang sudah tertera, yaitu di sini sebagai bagian dari pembelajaran tentang handling customer dan handling komplain, buatlah sebuah video role play yang memperagakan keterampilan dalam menangani keluhan pelanggan, handling komplain, dan handling customer. Nah, di sini instruksinya bentuk 10 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 3 siswa dengan memilih topik beberapa di bawah ini. Yang pertama, handling komplain di platform belanja online. Yang kedua, handling komplain melalui telepon. Yang ketiga, handling komplain secara langsung. Dan yang terakhir yaitu handling customer pada pelayanan hotel. Dan yang terakhir, handling customer pelayanan publik pada rumah sakit. Nah, setiap kelompok wajib memilih satu topik yang sudah disebutkan di atas. Kemudian peserta didik
membuat video pendek berdurasi 10 hingga 15 menit yang memperagakan situasi nyata sesuai dengan topik yang sudah dipilih di atas, yaitu handling komplain dan mengenai handling komplain dan handling customer. Nah, dalam video itu peserta didik memperagakan bagaimana dialog antara pelanggan dan customer service, kemudian sikap dan bahasa tubuh yang profesional, kemudian solusi dan respon yang diberikan ketepatan terhadap situasi yang terjadi. Kemudian dalam video tersebut bisa ditambahkan narasi berupa tulisan, teks, ataupun suara sesuai dengan kreativitas peserta didik. Adapun kriteria penilaian yang dilakukan, yang pertama yaitu kesesuaian topik dan skenario. Jadi topik dan skenarionya harus disesuaikan. Jika peserta didik memilih handling customer di hotel, maka skenario ya dibuat seakan-akan itu mempraktekkan customer service sungguhan yang berjalan di hotel. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan komunikasi dan bahasa tubuh seperti keramahan, kesopanan, jelas, dan yang terakhir yaitu penyesuaian nada bicara dan ekspresi wajah. Jika marah, maka ekspresi wajah juga menunjukkan marah. Jika lembut, nadanya lembut, maka ekspresi wajah juga harus senyum ataupun terlihat baik. Kemudian yang ketiga yaitu kreativitas dan kejelasan pesan, di mana kreativitas tadi dari rancangan skenario yang dibuat dan kejelasan pesan yang tersampaikan dalam video tersebut. Kemudian solusi yang diberikan yaitu mengenai penyelesaian masalah, handling customer, dan handling komplain. Dan yang kelima yaitu kerapian penyuntingan video, visual, dan editing. Nah, di sini yang dinilai yaitu dari kerapian shoot video, dari mulai angle kanan kiri maupun saat berbicara ataupun transisi visual dan editingnya juga sangat diperhitungkan. Kemudian untuk rubrik penilaian project, untuk nilai akhir kurang dari 70 atau belum kompeten. Untuk 70 hingga 79 itu cukup kompeten dan nilai akhir 80 hingga 90 dinilai kompeten, dan nilai akhir 91 hingga 100 dinilai sangat kompeten. Nah, setelah melakukan asesmen dan project, adapun hal yang harus dilakukan yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu refleksi pembelajaran untuk peserta didik. Di sini guru akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah peserta didik telah memahami dengan baik materi pembelajaran tentang handling komplain dan handling customer. Yang kedua, apakah peserta didik telah memahami dengan baik tentang tujuan penanganan komplain pelanggan? Dan yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam memahami materi pembelajaran tentang handling customer dan handling komplain? Jika ada, bisa disebutkan kesulitannya. Kemudian yang evaluasi yang kedua yaitu refleksi pembelajaran bagi guru. Yang pertama, guru bisa merefleksi apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dibuat. Yang kedua, apakah metode pembelajaran yang guru gunakan sudah efektif. Dan yang terakhir yaitu apakah output peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Sekian penjelasan modul ajar yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.